Selama kami menjabat sebagai gubernur, angka kemiskinan kita sangat tinggi sekali. Hampir 59, ulangi, hampir 9,58. Yang di antara Jawa-Jawa yang lain miskinnya adalah Jawa Tengah yang nomor 1. Kita menang hanya sampai Jogja aja, Pak. Sehingga secara tidak langsung ini merupakan suatu tantangan, sehingga Jawa Tengah harus maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini saya mau ngomongin Gubernur Jawa Tengah ini, Pak Lutfi. Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, saat bicara di depan anggota DPR, dia ngomongin tentang banyak warga miskin di Jawa Tengah. Secara persentase, kemiskinan Jateng itu mencapai 9,858%. Wah, Begawan sih nggak mau komentar tentang persentase. Melainkan kalimat yang dia tekankan itu. Apa itu? Mantan Kapolda itu menilai angka segitu tinggi sebagai kepala daerah baru nggak perlu menyertakan kata tinggi. Loh, mengapa? Kesannya mau nuding atau menyalahkan gubernur sebelumnya. Wah, aku ditinggali rakyat miskin yang tinggi. 9,58%. Kami ini tahulah motif-motif begitu secara kalkulasi politik. Kalau merasa bebannya terlalu berat, gak ngira ngadepin tantangan begitu, mbok sudah gak usah memaksakan diri. Cara bicara di depan wakil rakyat seakan-akan melimpahkan, menyalahkan pada kepala daerah sadurunge. Ini analisa Begawan loh ini. Gak nuduh Pak Lutfi. Dan orang terutama wong Jateng pasti ingat kalau gubernur sebelum Pak Lutfi itu Pak Ganjar. Pak Lutfi memang gak nyebut, tidak mendeskripsikan, tidak menjelaskan secara detail, mengarahkan sosok ke Pak Ganjar. Nah, coba nek wani ngomong kuwi salah gubernur saat durunge. Oh ya, pasti di counter sama RDP DPR. Untung saja dia nggak melakukan blunder itu. Dia ngerti di situ banyak anggota DPR dari PDIP. Begitu nyinggol Pak Ganjar bisa jadi senjata makan tuan. Dan mesti Begawan klarifikasi, mengingatkan buat ngomor semua. Apa yang dikatakan gubernur saya itu, ya kan, warga Jawa Tengah sekarang, tentang angka kemiskinan 9,8%, 9,58%. Penyebabnya tidak hanya dari satu hal. Ini bukan pula mau ngebela Pak Ganjar loh. Mau ngapain tak bela, kan wes duduk pejabat lagi. cuma jadi temen aja. Oh ya, jadi ingat ini. Dulu pas jadi gubernur Pak Ganjar nolak Piala Dunia U20 gara-gara ada Israel. Ada yang ingat nggak? Lalu dibully habis-habisan sama penggemar sepak bola itu. Terus begitu Israel ikutan nyerang Iran dan dibales, gimana komentar kalian? Nah, keputusan Pak Ganjar cocok buat tadi. Ya karena Pak Ganjar punya pemikiran maju ke depan. Kalau yang haters-hatersnya itu mundur ke belakang. Negara mulai arogan ngono nggak mau dikasih tempat, ya nggak usah. Terbukti hobi perang, dan ini masalah konstitusi, aturan yang dipahami oleh Pak Ganjar, bukan nyalah ke orang Israel, bukan nyalah ke negara Israel. Ini konstitusi, perintah konstitusi yang harus ditaati oleh Pak Ganjar. Orangnya orang ngerti ini mau seneng toh. Akhirnya membuli Pak Ganjar. Nah, tentang kemiskinan yang mau diterapkan buat menghadapi itu, nggak nyebutin apa-apa. Atau sebelum Pak Lutfi menjabat, nggak pernah itu. Pemerintah daerah utamanya Pemprov Jateng tidak punya program buat ngeberantas kemiskinan. Lah terus di zaman Pak Ganjar kayak gitu juga. Loh, ingat loh, Pak Ganjar sudah nggak pegang jabatan. Itu 2 tahun kurang 3 bulan. Artinya angka kemiskinan bisa berubah. Atau kalau kembali merangkak naik. Ya dalam 1 tahun 9 bulan sewaktu gubernurnya dijabat pejabat sementara atau pejabat gubernur dalam 21 bulan semua bisa berubah, termasuk kebijakan-kebijakan Pak Ganjar ada yang dihentikan juga. Kan ya bisa itu. Selama dijabat pejabat gubernur, penjabat gubernur, kebetulan itu waktu tensi politik tinggi, Begawan nggak mencermati kiprah
Pak pejabatnya ini. Mungkin ya bisa turun. Yang terpenting sekarang pas acara di Komisi 2 DPR, Pak Lutfi menyampaikan hal-hal normatif aja, sing standar-standar baik. Wong dia megang Jateng kan ya 70 hari sebagai gubernur. Kepemimpinan Pak Lutfi belum ada terobosan, meneng ae. Inovasinya nggak ada. Gerakan yang memihak pada orang miskin ya ora ketok. Beda dengan Jakarta dan Jawa Barat. Sudah 2,5 bulan memimpin. Belas. Nggak ada program yang berkaitan sama tagline, jargon Pak Gubernur. Mana sesungguhnya yang berhubungan sama ngopeni dan ngelakoni. Nah, Bengawan sendiri sebagai warga Jateng tidak merasa ada kebijakan yang memihak orang tidak mampu. Satu program yang wis tak ngerteni itu ya pengurangan atau penghapusan denda pajak kendaraan. Lah, itu kan sudah dilakukan oleh provinsi yang lain. Dan program itu dijalankan, terinspirasi dari Kang Deddy Mulyadi kan. Gubernur Jawa Barat yang kiprahnya ora umum itu loh. Dudu berdasarkan pemikiran Pak Lutfi sendiri. Nek mau niru-niru nyontek kepala daerah lain, cah SMA ya bisa. Andai diadu sama kebijakan Pak Ganjar, ya jauh lah terobosannya. Mendengar Pak Lutfi pidato, ya persis kayak kebanyakan pejabat. Ya itu aja lah. Gak ada sesuatu yang baru, yang mencerahkan, yang prospektif. Dengar omongannya Pak Ganjar, itu menarik. Beda. Ada sense of humanity. Ada cukup banyak program yang diinisiasi Pak Ganjar. Itu efeknya benar-benar membantu warga kurang mampu. Dan masyarakat Jawa Tengah merasakan betul. Hanya kemarin ada pergulakan politik karena bansos. Karena amplop. Jadi mereka masyarakat banyak yang ininya pikirannya balik. Masih ingat SMK gratis Jateng? Inisiasi dari Gubernur Jawa Tengah waktu itu Pak Ganjar. Jadi SMK gratis Jateng yang ada tingkat sekolahan itu dikhususkan bagi keluarga tidak mampu. Gratis semuanya. Sampai makannya itu diasramakan. Sudah meluluskan beberapa angkatan dan siswa didiknya sanggup bekerja hingga ke luar negeri. Ingat loh, SMK Jateng ini bentuknya asrama. Semua dibiayai Pemprov. Siswanya harus nginep dan kebutuhan hidup maupun sekolahnya semua gratis. Suka tidak suka, mau tidak mau, sekolah rakyat Pak Prabowo itu konsep dasarnya ya SMK Jateng itu tadi. SMK gratis tadi. Hanya kalau pemerintah sekarang itu baru diperuntukkan mungkin bagi SMP dan SMA. Belum begitu ngaruh. Intinya semua kebutuhan siswa ditanggung pemerintah. Ide dasarnya ya podo plek. Biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung negara. Siswa harus tinggal di asrama. Itu baru satu program loh. Masih ada konsep-konsep Pak Ganjar waktu itu. Waktu ada COVID itu. Konsep Jogo Tonggo. Ya, toh? Jadi bila ada warga yang suspek kena COVID-19, maka kehidupannya itu dipikirkan sama tetangga sekitarnya. Lebih aman, lebih waspada, lebih gerak cepat daripada harus nunggu ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, si warga ini tinggal menyebut saja apa kebutuhannya. Pemprov juga turut membantu. Bagi yang sakit maupun lumayan berat dirujuk. Cepat ada komunikasi Jogo Tonggo namanya. Makanya di Jateng waktu pandemi itu gak begitu kelabakan mengantisipasinya. Lalu selama 10 tahun jadi gubernur, Pak Ganjar berhasil merehabilitasi rumah tidak layak huni mencapai 1 juta lebih rumah. Hebat gak? Terus ada KJS, Kartu Jateng Sejahtera. Lapak Ganjar buat UMKM. Trans Jateng buat siswa yang sekarang masih jalan Trans Jateng itu. Buruh lansia hanya dikenakan tarif 2.000 untuk naik bus Trans Jateng itu. Wah, kalau di Solo itu, Solo Wonogiri itu saya pernah itu naik itu Rp1.000. Ada juga honor untuk guru ngaji dan masih banyak lagi program. Kan genah banget, wah kepol kontribusinya. Dan komitmen Pak Ganjar buat ngebantu masyarakat miskin. Waktu itu memang konsisten. Sementara gubernur sekarang, sampai sekarang, gak jelas belum terlihat. Jangan malu untuk meniru programnya Pak Ganjar dan meneruskan. Ngapain malu? Ini demi rakyat. Saya dimaksud ngopeni ngelakoni itu yang bagaimana kan
Masyarakat tanya. Apa warga Jateng disuruh sama-sama ngamati piye gubernurnya ngene ngopeni nglakoni jabatane. Ini pertumbuhan dan putaran roda ekonominya piye, lagi ngedrop, itu kan perlu dipikirkan. Nah itu begitu suruh bicara lah kok mau cerita. Tingkat kemiskinan tinggi. Idealnya dia tahu di wilayahnya itu kemiskinannya tinggi. Langkah apa yang disiapkan gitu? Gak katok antara jargon dan kebijakannya. Berarti banyak yang nggak diopeni, orang yang dilakoni, ngerti kemiskinannya tinggi. Apa sebelumnya mencalonkan diri, Pak Lutfi gak ngerti tugasnya. Gak paham harus disuruh ngapain jadi gubernur. Bapak juga jadi gubernur didukung banyak partai loh. Masih ada kepala dinas, kepala badan, 35 kepala daerah. Didukung oleh Pak Jokowi waktu itu. Yang sama-sama diajak bahu-membahu menyelesaikan tantangan. Nah kemarin di berbagai daerah Jawa Tengah, jalanannya diblokade sama sopir truk, nolak sanksi pada truk odol. Apa solusi Pak Lutfi? Gak ada, ini rakyat miskin, rakyat kecil di daerah. Dan hanya diserahkan ke pemerintah pusat masalah ini. Kan lucu deh, wah nasib. Nasib ini kita ini. Kalau dapat pemimpin seperti ini, gimana warga Jateng nasibnya berubah? Bila kemiskinan Jateng 9,58%, sedang rata-rata kemiskinan nasional 8,57%. Berarti Jawa Tengah masih di atas rata-rata. Bahaya nih kemiskinan. Kemiskinan Jateng lebih tinggi kan. Tugas Pak Lutfi gimana caranya? Kemiskinan bisa diturunkan. Baik prosentase atau secara jumlahnya. Ingat loh. Yang diturunkan tuh angka kemiskinannya, dudu malah miskinnya orang tua. Diturunkan ke anak-anaknya, jangan orang ngono. Bukan pula memberantas kemiskinan dimaknai warga miskin pada diusir, suruh pindah KTP ke provinsi yang lain supaya masyarakat Jawa Tengah nggak ada yang miskin. Itu bukan memberantas, tapi memindahkan orang miskin. Nah, memerangi kemiskinan ya tidak diartikan wong-wong sing gak punya, mbok kuliahi dan mbok ceramai. Bukan itu perang ngadepi kemiskinan. Nah, melihat gaya dan model kepemimpinan Pak Lutfi, Begawan gak expect, tidak berharap belas hasilnya bakal seperti kerjaan pemerintah pusat. Yang ini wae nggak akan berubah. Maka rakyat Jawa Tengah akan merindukan kepemimpinan seperti pimpinannya Pak Ganjar Pranowo waktu selama 2 periode atau 10 tahun mengelola memimpin Jawa Tengah hingga banyak prestasi yang diraihnya gitu ya. Ini supaya menjadi masukan bagi Pak Lutfi dan jajarannya. Jangan salah paham. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.